Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada. Seperti biasa tidak lupa saya akan selalu mendoakan semoga Sobat Modif dan keluarga sehat selalu. Dan untuk yang masih nabung buat beli mobil impiannya, saya doakan juga semoga segera tercapai impiannya. Oke, seperti yang Sobat Modif ketahui, brand asal China yaitu BYD saat ini udah mulai aktif jualan di Indonesia nih, dan salah satu mobil listriknya yang dijual di sini adalah BYD Dolphin. Setelah saya lakukan test drive terhadap mobil yang satu ini, akhirnya saya bisa mendapatkan beberapa poin positif dari BYD Dolphin. Apa aja kelebihannya? Nah, sebelum saya mulai, seduh dulu kopinya, siapkan cemilannya, dan inilah 5 kelebihan BYD Dolphin Indonesia. Kelebihan pertama yang saya rasakan ketika melakukan test drive di BYD Dolphin ini adalah tenaganya yang udah cukup banget untuk ukuran sebuah mobil listrik. Ya memang sih kalau untuk varian standarnya nggak terlalu wah banget tenaganya karena cuma punya tenaga sebesar 70 kW atau 94 horsepower dengan torsi maksimum mencapai 180 Nm. Kalau dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin misalnya Hyundai Creta, si BYD Dolphin varian standar ini tenaganya masih kalah di atas kertas. Sedangkan torsinya jelas menang BYD Dolphin, apalagi torsinya udah mencapai titik maksimum sejak pertama kali pedal gasnya diinjak sob. Nah beda lagi nih kalau Sobat Modif ambil varian Premium Extend Range, yang dimana untuk varian tertinggi ini punya tenaga sebesar 150 kW atau 200 horsepower dengan torsi maksimum mencapai 310 Nm. Pas saya coba tes akselerasi varian satu ini, asli sih enak banget sob, apalagi torsinya beneran terasa banget sejak pertama kali pedal gasnya diinjak. Untuk varian standar, hasil tes akselerasi saya dari 0 ke 100 km per jam membutuhkan waktu 12,6 detik. Sedangkan untuk varian Premium Extend Range-nya hanya membutuhkan waktu 7,2 detik aja. Poin kedua yang saya anggap salah satu kelebihan adalah tampang eksteriornya ya menurut saya lucu. Yap, apabila dibandingkan dengan mobil-mobil kekinian yang serba tajam dan berotot, BYD malah mengusung desain yang imut-imut untuk si BYD Dolphin ini. Hal ini mengingatkan saya dengan Honda Fit yang juga menggunakan desain yang lucu ketimbang menggunakan desain yang serba tajam dan sporty. Nah, bagian terunik dari eksterior BYD Dolphin adalah sisi belakangnya sob, dimana pada bagian lampu belakangnya ini memiliki bentuk yang gak biasa. Di sini kita bisa melihat kalau lampu belakangnya ini saling menyilang. Menurut saya, desain lampu seperti ini benar-benar anti mainstream banget. Kalau tampak sampingnya sih biasa aja ya, nggak ada yang gimana spesial. Nah untuk tampak depannya saya suka nih. Untuk sisi depannya terlihat cukup clean karena BYD Dolphin nggak menggunakan grill raksasa kayak di beberapa mobil kekinian. Selain itu, BYD Dolphin juga nggak ada ornamen perintilan yang nggak berguna. Cuma ada tulisan BYD, kumis lele, dan juga grill kecil di bawah yang mengarah ke radiatornya. Nah kalau menurut Sobat Modif sendiri gimana nih untuk tampang eksterior BYD Dolphin? Nah kelebihan ketiga yang menurut saya poin paling menarik adalah harganya sob. Jelas, iya gak bisa dibilang murah banget sih, mengingat harga di varian standarnya aja untuk on the road Jakarta udah mencapai 365 jutaan. Ya walau begitu, apabila dibandingkan dengan beberapa pesaingnya, menurut saya harga BYD ini udah cukup memuaskan. Apalagi si BYD Dolphin ini punya lumayan banyak fitur nih. Selain fitur yang berlimpah, apabila Sobat Modif mau mendapatkan kenyamanan dan performa lebih, bisa ambil varian premium yang untuk harga on-road Jakartanya mencapai 425 jutaan. Selain tenaga yang lebih besar, di varian premium ini juga punya perbedaan di suspensi belakangnya, di mana BYD menggunakan suspensi multilink untuk varian tertingginya ini sob. Rasanya sih oke lah ya. Performa memuaskan, kenyamanan juga memuaskan, harganya pun nggak sampai dengan 500 jutaan. Gimana menurut Sobat Modif? Nah, di poin ketiga tadi kan saya sudah menyebutkan tuh kalau BYD Dolphin ini punya lumayan banyak fitur. Memangnya apa aja sih fitur yang dimiliki oleh mobil ini? Yang paling utama adalah punya port fast charging tipe CCS2 yang nggak kayak merek satu ini ya, di mana fast chargingnya sendiri untuk varian standar bisa mencapai 60 kW dan untuk varian premiumnya bisa mencapai 80 kW. Nah, fitur keamanannya sendiri pun udah cukup lengkap sob. Airbag yang tersedia 2 di depan, 2 di samping driver dan penumpang depan, lalu 2 lagi pemanjang dari depan sampai dengan ke belakang. Selain itu, Dolphin juga punya seatbelt reminder, TPMS, dan bahkan radar pun lengkap di kedua variannya sob. Nah, untuk lengkapnya Sobat Modif bisa lihat gambar terlampir.
5. Kabinnya memadai. Nah, untuk kelebihan kelima ini sih relatif lah ya. Tapi menurut saya untuk kabinnya si BYD Dolphin ini udah cukup nyaman dan termasuk lega, baik dari sisi driver maupun ketika saya duduk sebagai penumpang belakang. Untuk pengaturan setir pun udah bisa tilt dan teleskopik. Ya, walau buat sebagian orang fitur ini gak terlalu penting sih, tapi buat sebagian lainnya pengaturan tilt dan teleskopik steering ini lumayan penting sob. Apalagi tinggi saya ini gak terlalu tinggi-tinggi banget, jadi biar jarak kaki ke pedal gas dan tangan ke setir bisa seimbang, perlu banget nih fitur yang satu ini. Posisi duduk saya sebagai penumpang belakang pun gak sesempit yang saya bayangkan sob. Jarak jok ke lantainya masih sangat memadai, lalu juga jarak kepala ke plafon mobil juga masih sangat oke lah ya. Legroom juga masih cukup lega. Mungkin karena BYD ini sejak awal udah menciptakan platformnya khusus untuk mobil listrik, makanya kabinnya bisa terasa luas. Gak kayak di beberapa brand yang hasil konversi, sehingga akhirnya malah membuat ruang kabin terasa sedikit lebih sempit. Nah, kalau menurut sobat modif sendiri gimana nih untuk ruang kabinnya si BYD Dolphin? Nah, itulah 5 kelebihan BYD Dolphin Indonesia. Dengan semakin banyaknya brand mobil listrik yang masuk ke Indonesia, ternyata ada untungnya juga ya buat ke kita-kita ini. Mulai dari segi harga yang akhirnya semakin menurun karena para banting harga, fitur yang juga semakin lama semakin melimpah, model pun jadi variatif banget, gak cuma gitu-gitu aja. Semoga hal ini juga berbarengan dengan kualitas pelayanannya ya. Jangan sampai kejadian lagi nih kayak yang kemarin rame itu. Nah, kalau menurut sobat modif sendiri, si BYD Dolphin ini punya kelebihan apa lagi ya? Coba deh sobat modif tambahkan di kolom komentar. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar sobat modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.